Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Oke? Yang pertama, ada beberapa reaksi yang terjadi pada hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Nah, contoh dari reaksi substitusi ini adalah tulislah reaksi dari etana dengan gas bromin. Nah, bagaimana reaksi substitusi itu bisa terjadi? Nah, ini ada contoh suatu senyawa etana dengan rumus struktur seperti ini dengan gas bromin. Jadi, untuk strukturnya kita akan membuat struktur si etana dengan gas brominnya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana proses reaksinya? Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu karena ini reaksi substitusi, berarti ada penggantian suatu unsur dari pereaktannya. Sehingga kita ambil salah satu H yang diikat oleh C, ya. Di sini yang berwarna merah. Kemudian kita juga menggantinya dengan salah satu Br yang ada pada gas bromine. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kedua unsur ini mereka akan bertukar tempat. Maka ini disebut dengan reaksi substitusi. Jadi, hasil reaksinya adalah seperti ini yang tampak pada layar. Jadi ada pertukaran H dengan Br antara etana dengan gas bromine. Dan hasil sampingnya adalah hidrogen bromida ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari reaksi substitusi. Jadi ada pertukaran spesi dari pereaktannya. Dan cirinya adalah reaksi substitusi ini tidak terjadi perubahan ikatan ya, jumlah ikatan. Jadi pada etana menjadi 1 bromo etana dan hasil sampingnya adalah asam bromida. Nah, ini adalah contoh untuk reaksi substitusi. Jadi tidak ada perubahan jumlah ikatan atau jenis ikatannya, tetap ikatannya tunggal. Kemudian yang kedua adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini merupakan reaksi di mana terjadi pelepasan. Jadi mengurangi ya. Sehingga untuk contohnya misalkan tuliskan reaksi eliminasi dari etana. Reaksi eliminasi dari suatu alkana ya. Nah, contohnya ini rumus strukturnya kita tuliskan secara penuh ya. Jadi ikatannya kita tuliskan semuanya antara C dengan H, kita buat strukturnya terlihat semuanya. Nah, reaksi eliminasi ini adalah reaksi di mana terjadi pelepasan. Untuk reaksi eliminasi dari etana ini, nanti akan melepaskan H2-nya ya. Jadi akan melepaskan 2 buah H yang diikat oleh karbon C yang terdekat. Seperti itu. Kemudian bagaimana produk yang dihasilkan? Kita lihat. Ya, jadi nanti ketika H lepas, elektron dia akan satu elektron akan mengikuti H dan satu elektron lagi akan menuju ke C di sini. Sehingga nanti C pertama dan C kedua ini akan mendapatkan sepasang elektron dari masing-masing H, 2 yang lepas ini, dan nanti akan membentuk satu buah tangan. Jadi masing-masing elektron yang lepas dari H tadi akan masing-masing akan berpasangan dan membentuk satu tangan antara C pertama dan C kedua ini. Jadi
produk sampingnya adalah hidrogen. Jadi ini bisa disebut juga reaksi hidrasi karena melepaskan hidrogen, gas hidrogen. Nah, jadi reaksi eliminasi ini menghasilkan sebuah ikatan rangkap, jadi dari alkana menjadi alkena. Maka bisa dikatakan juga ini merupakan reaksi dari suatu senyawa yang jenuh menjadi senyawa yang tidak jenuh. Nah, ini untuk contoh reaksi eliminasi. Selanjutnya reaksi adisi. Sesuai dengan namanya adalah adisi. Adisi merupakan reaksi penambahan. Jadi nanti reaksi ini adalah menambahkan unsur kepada suatu reaktan. Sesuai dengan namanya adisi. Nah, sebagai contoh, kita akan menuliskan reaksi adisi 1 propena dengan gas fluorin. Ya, jadi seperti apa reaksi adisi? Ini untuk contoh yang pertama. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu 1 propena ya. Jadi nanti kita akan bisa melihat seperti apa produk yang dihasilkan dari reaksi adisi ini. Nah, ini ada 1 propena. Kita tuliskan dulu rumus strukturnya 1 propena. Kemudian ditambah dengan gas fluorin. Kita pisahkan ikatannya. Strukturnya kita buat struktur seperti ini untuk gas fluorin supaya mudah kita mereaksikannya. Jadi, di sini kita akan melihat bahwa ada ikatan rangkap antara C yang pertama dengan C yang kedua ya. Karena ini merupakan suatu alkena. Nanti untuk gas fluorin ini ada 2 F, masing-masing akan diikat oleh C yang memiliki ikatan rangkap. Nah, jadi F ini nanti akan terikat oleh C yang pertama, kemudian F yang kedua ini akan terikat oleh C yang kedua. Untuk letak tidak masalah karena sama-sama F. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, F akan terikat di CH2 dan akan terikat di CH, sehingga nanti jumlah tangan C-nya akan lengkap 4, sehingga nanti ikatan rangkapnya ini pun akan menjadi ikatan tunggal. Jadi, C yang semulanya itu merupakan ikatan rangkap, maka karena ada elektron ya dari F, maka nanti separuh ikatan elektronnya atau elektron masing-masing 1 elektron di ikatan rangkap ini, dia akan berikatan dengan 1 elektronnya dari F, sehingga nanti ikatan rangkapnya akan menjadi ikatan tunggal. Jadi akan hilang ikatan rangkapnya, membentuk suatu alkana. Jadi kebalikan dari reaksi eliminasi ya. Kalau reaksi adisi itu dari suatu senyawa yang tak jenuh menjadi jenuh. Jadi ikatan rangkapnya akan berkurang 1. Jadi dari alkena menjadi alkana seperti itu. Ini untuk reaksi adisi yang pertama. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada 2 butena direaksikan dengan gas hidrogen. Nah, jadi ini untuk reaksi antara alkena dengan gas hidrogen. Kita gambarkan dulu 2 butena seperti ini ya. Tidak perlu struktur dengan semua tangan terlihat. Cukup struktur seperti ini. Kemudian kita tuliskan strukturnya H2, H dengan H. Nah, setelah itu, seperti tadi, masing-masing H akan diikat oleh C yang mengandung ikatan rangkap. Nah, karena posisinya H itu sama-sama H, maka letaknya dimanapun tidak masalah. Maka hasil akhirnya adalah 2 butena ketika diadisi dengan gas hidrogen menjadi butena. Nah, kemudian bagaimana kalau reagennya merupakan suatu unsur yang berbeda? Misalkan saya punya 1 butena dengan gas
asam iodida. Jadi kalau tadi ada fluorin itu sama F dengan F, hidrogen itu H dengan H. Nah, sekarang bagaimana kalau alkenanya ini direaksikan dengan asam iodida, di mana di sini ada H dengan I. Tentunya kita tidak bisa meletakkan sembarangan untuk H dan I-nya, karena kalau kita meletakkan di berbeda tempat, nanti produk yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Sehingga ada aturannya di sini ya, aturan Markovnikov, di mana H nanti akan menyerang atau terikat dengan C yang memiliki ikatan rangkap dengan jumlah H yang banyak. Jadi di sini ada C yang mengikat H2 dan C yang mengikat H. Maka H pada asam iodida ini akan menyerang C yang memiliki H yang lebih banyak. Jadi nanti H ini akan terikat oleh C pada CH2. Sedangkan I akan terikat pada I yang satu, C yang satunya maksudnya. Seperti itu ya. Nah, jadi I akan menyerang C ikatan rangkap yang memiliki jumlah H yang lebih sedikit. Jadi H itu akan menambahi H yang lebih banyak. Seperti itu. Maka produk yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, jadi berbeda kalau misalkan nanti I-nya menyerang ke CH2. Nanti pasti produk yang dihasilkan pun akan berbeda. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, jadi satu butena direaksikan dengan asam iodida akan membentuk, ini satu iodobutana ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya, kalau misalkan kita menemukan jumlah H yang sama ya, seperti apa nanti hasilnya? Nah, ini ada contoh lain tentang Markovnikov. Yang pertama adalah reaksi adisi 2 pentena dengan gas asam klorida. Jadi, struktur pentena seperti ini. Nah, kita bisa melihat jumlah H yang diikat oleh C ikatan rangkap itu sama-sama 1 H. Nah, sekarang bagaimana nanti arah ikatan H dan Cl-nya? Maka ini aturan yang kedua Markovnikov. Jadi di sini kasusnya adalah jumlah H yang diikat oleh C itu sama. Yang pertama adalah H nanti akan menyerang C ikatan rangkap yang memiliki rantai yang lebih pendek. Jadi berbeda ya. Jadi akan menyerang C ikatan rangkap yang memiliki rantai lebih pendek. Selanjutnya, Cl akan menyerang yang C ikatan rangkap yang memiliki rantai lebih panjang. Sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini. 2 pentena menjadi 2 kloropentena. Ya, jadi akan berbeda kalau letak H dan Cl-nya itu nanti berbeda. Nah, misalkan ada reaksi ya seperti ini. Jadi ini perbedaan reaksi substitusi, eliminasi, dan adisi, di mana reaksi substitusi itu tidak ada perubahan ikatan. Jadi cirinya ikatan tunggal tetap menjadi ikatan tunggal. Sedangkan reaksi eliminasi terjadi perubahan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Contohnya alkana menjadi alkena. Sedangkan reaksi adisi disebut juga reaksi penjenuhan. Jadi ada perubahan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, misalkan dari alkena menjadi alkana atau alkuna menjadi alkena. Jadi ada perubahan ikatan tunggal rangkapnya seperti itu. Nah, demikian tadi tentang reaksi pada hidrokarbon ya, ada 3 yaitu substitusi, eliminasi, dan adisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berprestasi.